Coba bayangin deh, ada sebuah mesin yang bisa jalan terus selamanya, tanpa butuh bensin atau dicolok ke listrik. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi teknologi ini beneran ada loh. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rekayasa jenius yang kelihatannya tuh menentang logika. Pompa ram hidrolik. Oke, bayangin skenario ini. Kamu punya sumber air di bawah, di lembah gitu, tapi ladang atau desa kamu tuh ada di atas bukit. Nah, pertanyaannya, gimana caranya naikin air itu ke atas? Tanpa pakai pompa listrik atau diesel yang mahal dan butuh perawatan. Ini nih masalah utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Jawabannya tuh bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini soal pemanfaatan hukum fisika yang super cerdas. Sebuah prinsip yang sebenarnya kuat banget, tapi seringkali kita lupakan, yang ternyata tersembunyi di dalam aliran air itu sendiri. Dan inilah dia solusinya. Alat yang ngejawab teka-teki kita tadi namanya pompa ram hidrolik. Atau biar gampang kita sebut aja hydrum. Kelihatannya sederhana banget, tapi jangan salah, ini mesin yang luar biasa efektif. Jadi apa sih hidrem itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh pompa yang tenaganya murni dari tekanan air dan udara. Nggak ada listrik, nggak ada bensin, sama sekali. Jadi dia itu pakai energi dari air yang mengalir turun untuk memompa sebagian kecil dari air itu sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Keren kan? Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang paling serunya nih. Gimana ceritanya sebuah pompa bisa jalan sendiri tanpa sumber tenaga dari luar? Triknya itu ada di sebuah fenomena fisika yang dahsyat yang namanya palu air atau water hammer. Efek palu air ini gampangnya terjadi waktu aliran air yang lagi kencang di dalam pipa tiba-tiba direm mendadak. Waktu berhenti seketika, itu menciptakan semacam gelombang kejut, sebuah lonjakan tekanan yang gede banget dalam waktu super singkat. Nah, pompa hydram ini dirancang khusus buat nangkap dan manfaatin energi dari lonjakan tekanan tadi. Yuk kita bedah cara kerjanya langkah demi langkah. Pertama, air ngalir turun dari sumber. Makin lama makin kenceng, terus keluar lewat katup pembuangan. Kedua, waktu kecepatannya udah cukup tinggi, aliran air ini bakal nabrak dan nutup katup pembuangan tadi dengan keras. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu aliran berhenti mendadak, muncullah si efek palu air. Ketiga, lonjakan tekanan itu nggak punya jalan lain kecuali ngebuka katup kedua dan nendang sedikit air naik ke pipa atas. Terakhir, tekanannya normal lagi, katup pengiriman nutup, dan katup pembuangan jatuh kebuka lagi karena gravitasi. Dan seluruh prosesnya ngulang lagi dari awal, dan ini terjadi terus-terusan 24 jam sehari. Oke, paham prinsip kerjanya itu satu hal ya. Tapi, bikin pompa ini bekerja seefisien mungkin? Nah, itu tantangan berikutnya. Gimana caranya kita bisa dapat hasil maksimal dari desain yang super simpel ini? Dan ini penting banget loh, soalnya di banyak daerah, apalagi di pedesaan, sumber airnya tuh melimpah. Tapi lokasinya ada di bawah pemukiman atau ladang. Teknologi kayak hydram ini bisa jadi penyelamat, bener-bener ngubah keadaan. Nah, buat ngerti gimana cara ngoptimalinnya, kita bakal lihat studi kasus beneran nih. Sebuah penelitian yang dibikin sama Aprianto Saragih dari Universitas Medan Area di tahun 2023, yang khusus ngebahas kinerja pompa hidram. Pertanyaan utama yang pengen dijawab di penelitian ini tuh spesifik banget. Seberapa besar sih pengaruh ketinggian jatuhnya air dari sumber ke efisiensi pompanya? Apa beda 1 meter aja bisa ngasih hasil yang beda jauh? Oke, kita langsung aja ke hasilnya ya. Temuan dari penelitian ini ngasih jawaban yang, wah, jelas banget. Tentang gimana cara memaksimalkan hasil dari pompa hidram. Para peneliti ini nguji beberapa variasi, tapi kita fokus ke 2 kondisi utama aja. Mereka ngebandingin kinerja pompa yang sumber airnya ditaruh di ketinggian 3 meter sama yang ditaruh di ketinggian 4 meter. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik dari hasilnya. Lihat deh bedanya. Dengan sumber air setinggi 3 meter, efisiensinya sekitar 54%. Tapi, dengan naikin sumbernya cuma 1 meter aja jadi 4 meter, efisiensinya loncat jauh banget sampai hampir 68%. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget nih. Ketinggian sumber air atau yang biasa disebut head itu pengaruhnya signifikan banget. Makin tinggi airnya jatuh, makin kuat efek palu air yang dihasilin dan makin efisien pompanya bekerja. Setelah kita lihat cara kerjanya dan gimana cara optimasinya, mari kita rangkum. Kenapa sih teknologi yang umurnya udah ratusan tahun ini masih relevan banget sampai sekarang? Angka ini, 67,68%, nunjukin potensi yang luar biasa dari pompa hydram. Artinya, lebih dari 2/3 energi potensial dari air yang jatuh
itu berhasil diubah jadi tenaga buat mompa air ke atas. Semuanya tanpa listrik sepeser pun. Jadi, poin-poin penting yang perlu kita ingat adalah ini. Pompa hidram itu jalan otomatis, non-stop, dan tenaganya cuma dari fisika. Ini solusi yang kuat dan ramah lingkungan, terutama buat irigasi dan nyediain air bersih di daerah-daerah yang susah listrik. Tapi kuncinya satu, pemasangannya harus benar. Keberadaan pompa hidram ini, jujur, bikin kita jadi mikir ya. Di tengah dunia yang udah penuh sama teknologi canggih, jangan-jangan masih banyak solusi-solusi sederhana tapi brilian berbasis fisika kayak gini di luar sana, yang nunggu buat ditemuin lagi. Kira-kira, apa lagi ya yang udah kita lupain?